Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fikria dengan NIM 0701203019 dari kelas Ilmu Komputer 6. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pengoperasian mikroprosesor Arduino R3 terhadap output LED, output digital, dan output analog. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan video pertama. Baiklah, kesimpulan dari video pertama yaitu lampu LED yang dihubungkan pada Arduino akan menyala jika arus yang mengalir tidak melebihi dari batas maksimum LED yaitu sebesar 20 mA. Tetapi jika melewati batas, maka lampu LED tersebut akan mengalami kerusakan atau ledakan. Nah, di sini kita akan membuat lampu LED-nya itu berkedip dengan cara kita akan mengkodingnya menggunakan bahasa C. Tetapi karena di sini tidak ada bahasa C, maka kita akan mengedit pada bloknya saja. Seperti ini. Di sini ada perintah set bulb height dengan delay 100 ms dan set bulb low dengan 100 ms, di mana nanti lampu akan hidup selama 1 detik dan lampu akan mati selama 1 detik. Kita start simulation. Seperti ini nanti bentuknya. Jika lampu ini mau kita buat seperti flash, maka yang perlu kita ganti hanya delaynya saja. Kita ganti menjadi 100 atau 0,1 detik. Kita stop simulation. Nah, pada kesimpulan video yang kedua sama seperti video yang pertama, tetapi di sini bedanya kita menggunakan 3 lampu LED dan 3 resistor. Di sini kita akan membuat lampu LED tersebut hidup secara bergantian dan mati secara bersamaan, lalu kemudian hidup secara bersamaan. Dengan melakukan pengkodingan bentuk RGB off dan RGB bersamaan dengan delay 100 ms, maka lampu yang akan hidup sesuai dengan pola yang telah kita buat tersebut. Kita start simulation terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Mati secara bersamaan dan hidup secara bersamaan. Jika kita ingin dia berkedip seperti flash, maka yang perlu kita ganti hanyalah delaynya saja menjadi 500 ms. Pada video ketiga, kesimpulannya yaitu pada pengkodingan Arduino kita tidak menggunakan kode blok, melainkan menggunakan text editor dengan menggunakan bahasa C. Adapun pada pengkodingan ini kita harus menggunakan input pull up. Nah, ini dia input pull up. Agar bisa mengaktifkan pull up pada resistor tersebut. Jika kita menggunakan input saja, kita tidak bisa menyalakan resistor tersebut. Nah, pada pengkodingan ini kita perlu menggunakan bahasa C++, di mana huruf besar dan huruf kecil pada C++ tersebut berbeda. Di sini pertama-tama kita akan mengcoding variable button supaya bisa menerima input yang diberikan pada pin button 11. Ini dia pin button 11. Setelah kita coding, maka yang terjadi secara default, kondisi pin 11 akan menjadi high. Nah, itu yang akan membuat LED tidak menyala. Dia kalau high, LED-nya tidak menyala. Ketika kita tekan switch-nya, maka kondisinya akan berubah menjadi low, dan itu yang akan membuat LED-nya tersebut menyala. Seperti ini. Kita start simulation terlebih dahulu. Ini dia
dengan kondisi high. Kalau kita tekan switch-nya seperti ini dia dalam kondisi yang low, makanya lampunya menyala. Seperti itulah jika kita menggunakan digital input. Kita stop simulation. Video yang keempat kesimpulannya yaitu dimana jika Arduino pada pin kedua digeser ke kiri, maka nilainya berupa low dan LED tidak akan menyala dikarenakan nilainya adalah 0. Nilai low adalah 0 dan itu yang membuat LED tersebut tidak menyala. Kalau dia high, nilainya 1 dan itu yang akan membuat LED tersebut menyala. Seperti inilah bentuk codingannya. Kita start simulation terlebih dahulu. Nah, di sini tuh dia tidak menyalakan, berarti dia ini dalam kondisi yang low dengan nilai 0. Kalau kita pindahkan dia ke kanan, seperti ini, maka LED-nya akan menyala karena dia dalam kondisi high dengan nilai 1. Nah, kita stop simulation. Pada video selanjutnya yaitu video kelima masuk pada bagian analog input. Dimana kalau digital input itu dia hanya menghasilkan nilai 2 saja, yaitu satu high dan satunya lagi low. Kalau high itu nilainya 1, kalau low itu nilainya 0, yaitu hidup atau mati. Sedangkan kalau analog input dia mampu untuk menghasilkan nilai dengan rentang nilai hasil daripada inputnya. Nah, di sini kita menggunakan resistor variabel yaitu potensiometer. Yang mana potensiometer itu yang ini. Yang inilah yang dinamakan potensiometer. Di sini dia memiliki 3 kaki. Yaitu kaki kiri pada terminal 1 kita hubungkan kepada ground. Ini dia. Kaki kirinya kita hubungkan kepada ground. Dan kaki kanannya kita hubungkan ke power, dan hal ini kita gunakan yang 5 volt. Ini dia 5 volt. Dan yang kaki tengah kita hubungkan ke analog input, kita gunakan yang unclock input 0. Ini dia. Analog input unclock 0. Ini dia. Unclock input 0, analog input 0. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan piezo sebagai nilai keluarannya, di mana pihak ini bakalan menghasilkan suara berdasarkan dari frekuensi yang dihasilkan. Kalau kita lihat pada bagian codingannya ini, kita deklarasikan dulu di beberapa komponennya, di mana potensiometer kita deklarasikan dengan tipe data unsigned integer, artinya bahwa nilai negatif dari potensiometer ini bakalan dikorbankan ke dalam nilai positif, sehingga nanti programnya bakalan seperti ini. Dia akan mengubah suara berdasarkan pada frekuensi resistensi pada potensiometernya. Ini nih potensiometernya. Maka semakin tinggi pula frekuensi yang akan dihasilkan dari si potensiometernya. Kita start simulation terlebih dahulu. Ini semakin tinggi. Kalau kita
Selanjutnya kita masuk ke video ke-6, yaitu pada bagian analog input yang kedua. Nah, pada bagian analog yang kedua ini, di sini kita hanya menggunakan yang namanya fotoresistor. Ini dia fotoresistor. Pada fotoresistor ini menggunakan cahaya sebagai nilai inputnya, yaitu sensor cahaya. Nah, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan potensiometer. Kalau potensiometer itu dia memiliki 3 kaki, sementara fotoresistor hanya memiliki 2 kaki. Di mana terminal 1 kita hubungkan ke ground dan juga ke analog input. Ini terminal 1 kita hubungkan dia ke groundnya dan kita hubungkan ke analog input. Ini dia analog inputnya. Analog inputnya ditaruh di nomor 0. Sedangkan untuk yang terminal yang kedua ini, kita hubungkan ke 5 volt. Nih 5 volt. Nah, foto juga membutuhkan resistor. Ini membutuhkan resistor agar nilainya enggak terlalu besar. Kemudian output yang kita gunakan pun pada LED yang berwarna merah ini, outputnya kita lihat kodenya terlebih dahulu. Di sini kodenya bisa kita lihat bahwa pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya seperti sebelumnya. Lalu pinboardnya atau pin mode-nya kita buat isi dari fotoresistor tersebut sebagai input dan juga LED-nya. Sebagai output seperti ini jadinya dia. Seperti input dan seperti output pada LED tersebut. Ini dia. Bisa kalian lihat kan codingannya. Dia ketika dijalankan di dalam ruangan yang misalnya kita bayangkan ini adalah ruangan ya. Jika dia memiliki cahaya yang minim atau rendah, bisa disebut juga dengan redup, maka LED-nya ini bakalan menyala. Namun, jika ruangan ini memiliki cahaya yang lumayan tinggi, maka si LED-nya ini bakalan mati. Jadi dia bisa menyesuaikan diri pada intensitas cahaya yang ada pada ruangan tersebut, sehingga si fotoresistor ini bakalan menerima cahaya dan dia juga bisa memberikan nilai pada nilai inputnya. Coba kita start simulation terlebih dahulu. Nah, dia menyala karena dalam ruangan ini dia dalam keadaan redup atau dalam keadaan yang minim akan cahaya. Nih, minim dia akan cahaya, makanya LED-nya tersebut menyala. Kalau dia terang atau dia cukup cahaya, maka lampu LED-nya ini akan mati. Bisa kita contohkan seperti lampu lampu taman. Kalau lampu taman itu kan dia kalau dia pagi tuh dia tuh lampunya mati. Tetapi kalau dia malam itu lampunya akan menyala secara otomatis. Seperti itu. Kita stop simulation terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.